Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adila Duta Anissa, mahasiswa dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dalam memenuhi eh, tugas kewirausahaan saya, kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha yang ada di Bulukumba. Beliau ini adalah pengusaha jasa maupun dan dagang. Langsung saja, Kak, boleh diperkenalkan namanya? Iya, nama saya Putri Ne Aliani. Iya, Kak Putri. Kak Putri, boleh dijelaskan nih apa saja usaha yang Kakak jalankan? Usaha yang saat ini saya jalani ada ruko, terus kedua kos-kosan, sama yang terakhir butik. Masya Allah, banyak ya, Kak. Masya Eh, Allah. Kemudian, kapan nih Kak Kakak mulai terjun di dunia bisnis? Kalau bisnis ruko itu yang menjalankan adalah suami karena ada bisnis dari keluarganya dia. Hmm. Baru kemudian kalau kos-kosan bisnis suami yang setelah ruko dari keluarga baru dia melanjutkan lagi menambah menjadi kos-kosan. Iya, Dan sekarang saya bisnis butik ini saya sendiri memang yang pegang. Masya Allah. Nah, apa nih Kak alasan Kakak mulai maksudnya alasan Kakak ini memilih menjadi wirausaha? Kalau menjadi wirausaha itu memilih karena lebih tepatnya kalau suami otomatis dia udah wirausaha pastinya kan, jadi kalau untuk memilih bekerja kayaknya tidak mungkin juga, dan pertama juga tidak dapat izin dari suami. Maka setelah itu ya saya berpikir bisnis apa ya yang bagus untuk diriku sendiri, yang menjadikan sesuatu hobi yang tidak membuat saya bosan dengan bisnis itu. Iya. Jadi Kakak pilih butik ya, Kak? Betul, karena hobi saya yang memang sedikit-sedikit suka sama pakaian, ada Iya. tren terbaru suka saya ikutin. Bagaimana nih Kak cara Kakak mempertahankan eksistensi usaha Kakak ini? Kalau usaha saat ini saya yang ya lebih ku jalanin sih, karena kalau untuk banyak masalah nggak mungkin usaha selalu enak, Iya. pasti banyak up dan downnya, apalagi waktu yang zamannya covid Mm-mm. itu lumayan banget. Iya, apalagi kok kos-kosan ya Kak. Pastinya. Kalau untuk usaha butik ini kan baru berjalan selama 6 bulan. Iya. Kalau kos-kosan itu sudah ada dari 2018, dan pertama-tamanya tidak, tapi ternyata di pertengahan baru-baru memulainya usaha kos-kosan langsung terjadi covid yang Iya. lumayan parah sampai 2 tahun. Nah, di situ alhamdulillah untuk bisnis itu tidak seperti yang lebih saya kasihin, sebenarnya bukan saya. Bisnis kayak penjual makanan. Iya. Karena dia kan harus yang selalu diperbaharuin. Kalau saya hanya tempat jasa yang memang tempat penginapan seperti itu, cuman kurang ini aja sih, harus lebih detail memilih, seperti memilih pelanggan yang mau menginap, Iya. karena kan kita nggak ada yang tahu, apalagi saya masih juga banyak anak-anak gitu. Apakah ada pelanggan Kakak yang nginap, tinggal, terus merusak fasilitas yang Kakak punya? Pastinya ada, itu salah satu apa ya maksudnya yang harus dipersiapkan bagi para yang punya kos kan, Iya. mau kos mau ruko itu pasti kerugian lah. Tapi ya itu terbayar dari apa yang mereka bayarkan di tiap bulan dan tiap tahunnya sih, begitu. Jadi usaha seperti itu pasti ada jeleknya, pasti ada bagusnya, nggak semua selalu bagus dilihat. Dari kos-kosan nih Kak, apa nih alasan Kakak beralih eh, ke butik sementara kan Beda ya iya, untuk jasa dan butik. iya, perbedaannya jauh. Kemudian eh, bisa dibilang tahun kemarin itu kita baru saja melewati krisis nih Kak. Iya, Ya, betul sekali. sementara Kakak buka butik ini modalnya bukan sedikit. Nah, apa nih Kakak alasannya nekat untuk bikin butik nih? Kalau untuk covid iya sih, memang saya nggak bisa bilang wih saya banyak uang terus mau udah deh biarin aja saya ini, tidak juga sih sebenarnya. Tapi
lebih kepada tadi yang seperti pertama saya bilang, hobi saya berbelanja. Iya. Yang mengawali usaha pertama mau ke butik karena kan barang dari bulu kumba itu lumayan lah harganya kalau dibeli sendiri. Jadi suka lihat-lihat online, belanja online yang oh murah. Terus ternyata pas sampai itu barang, saya pikir saya tidak terlalu terpakai. Begitu masih kupikir masih bisa, masih sih nggak terlalu penting banget lah. Tidak lama ada yang bertanya barang yang pernah ku beli. Jadi dari situlah saya berniat kayak oh iya, mending ku jual apa yang habis ku beli, ku jual kembali begitu. Memulai dari situ kecil-kecilan. Sama kedua, kenapa mau ke pakaian karena saya jogging sih sama beberapa temen yang dan keluarga lebih utama saling mendukung yang oke, barangku kamu jualkan, baru kita kerjasama bagaimana begitu, baru diomongin sama-sama sih kalau untuk masalah harga. Iya. Jadi kakak mulanya join ya kak. Pasti. Jadi modalnya dalam masalah modal agak terbantu. Pastinya sih, makanya kalau dibilang wih langsung hebat banyak uang banyak ini, tidak juga kan, maksudnya semua berproses. Yang awalnya cuman ya itu yang tadi ku sebutin, dari join sama-sama sama orang reseller apa, join bersama-sama. Saat ini kan saya yang awalnya jadi reseller, akhirnya saya sendiri mempunyai untung besar. Sekarang saya yang Malah punya bisnis sendiri baru, dan sekarang saya yang bakalan mencari reseller. Masya Allah. Menambah, membantu orang juga buat. Oh jadi kakak punya kemitraan seperti reseller juga kak? Saat ini ada beberapa orang yang sudah jadi mitraku, ada juga yang mau masih bertambah ikut, tapi masih kupilih-pilih karena saya butuh orang yang amanah. Iya. Karena saya mau seperti teman-temanku dulu sama keluargaku yang sebelumnya yang siap, oh iya boleh barangku dititip, tapi saya tahu rumahnya, saya tahu orangnya, saya tahu sifatnya, amanah jujur, baru kuberikan begitu. Jujur itu salah satu modal yang paling besar guys. Pasti menjalankan bisnis ini ada suka dukanya. Bisa kakak ceritakan bagaimana suka dukanya? Kalau suka kayaknya nggak perlu banget dikasih tahu, pasti bahagia. Kalau suka bahagia banget, yang bisa beli ini beli itu. Kalau udah pegang duit hasil sendiri tuh kayak bahagia gitu. Tapi kalau dukanya otomatis biasa ada yang kurang pembeli, sedih. Terus dalam satu hari kadang tidak ada orang, bisa bahkan awal mula itu kan dalam satu bulan nggak langsung ada orang. Saya butuh kayak mempersiapkan diri juga yang oke, saya percaya ada nggak ada orang, rezeki insya Allah udah Allah yang atur gitu sih. Nah, kakak nih apa kakak punya kiat-kiat untuk pemuda-pemuda yang ingin menjalankan usaha, apa nih tips dan triknya dari kakak? Lebih ke apa ya, siap pertama, pasti jangan malu, terus sama apa, jangan pantang menyerah sih. Karena bersabar pasti harus ada di setiap usaha itu, kita harus bersabar. Kecuali mungkin kalau nggak bersabar, kalau dia mau bekerja ikut di orang kan seperti pegawai, ya memang menghasilkan dalam satu bulan pasti ada gitu. Tapi ya begitu, kita jadi anak buah kan. Kalau usaha kita jadi bos plus juga anak buah, yang kalau ada customer yang menjadi raja. Ya belajar sih di situ semua, belajar menghargai orang. Jadi itu dia teman-teman, berbagai pengalaman dari kakak Putri. Beliau ini intinya dari wawancara yang dapat saya tangkap tadi, kakak ini menangkap peluang yang ada, kemudian jangan takut untuk memulai dari kecil-kecil, bisa menjadi usaha yang besar seperti ini. Dan
modal tidak menghalangi Usaha. untuk memulai usaha. Ada sistem join, sistem kemitraan, sistem berpartner seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih untuk sudah menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.